anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang membuat teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu teks eksplanasi dan bagian-bagiannya. Mari kita ingat bersama apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi itu sendiri disajikan harus sesuai fakta dan fenomena. Lalu, bagaimana cara membuat teks eksplanasi? Mari kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, tentukan hal pokok yang akan kita bahas. Hal pokok ini bisa berupa tema atau topik. Kemudian, yang kedua, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang akan kamu bahas. Ingat, informasi ini harus berupa fakta ataupun fenomena dan terbukti kebenarannya. Langkah ketiga, buatlah pernyataan umum tentang hal yang kamu bahas, lalu kembangkan menjadi paragraf. Langkah keempat, berikan informasi tambahan atau deretan penjelas tentang pernyataan umum yang sudah kamu sampaikan di paragraf sebelumnya. Kembangkan deret penjelas menjadi beberapa paragraf. Kemudian, langkah terakhir, berikan kesimpulan tentang hal yang sudah kamu bahas berdasarkan pernyataan umum dan deretan penjelas. Untuk memudahkan dalam pembuatan teks eksplanasi, kita bisa membuat kerangka. Misalnya, yang pertama, kita tentukan topiknya tentang efek rumah kaca. Nah, setelah itu, kita buat pernyataan umum. Nah, ingat, dalam pernyataan umum masih seputar gambaran umum tentang topik tersebut. Misalnya, pernyataan umum akan dituliskan dalam satu paragraf yang terdiri dari pertanyaan dan pengertian efek rumah kaca. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah deret penjelas. Pada deret penjelas disajikan informasi berupa fakta-fakta yang lebih khusus dan mendetail. Misalnya, dalam deret penjelas ini kita sajikan dalam 2, 3, 4, atau lebih paragraf tertentu. Selanjutnya, misalnya kita tentukan pada paragraf kedua itu membahas tentang penyebab efek rumah kaca. Kemudian pada paragraf ketiga membahas tentang proses terjadinya efek rumah kaca, dan paragraf keempat kita uraikan tentang dampaknya. Pada bagian ketiga, yaitu bagian kesimpulan, kita akan nyatakan dalam satu paragraf di paragraf kelima mengenai tanggapan akan peristiwa efek rumah kaca itu sendiri. Untuk tahu bagaimana cara membuat kerangka tersebut dalam beberapa paragraf, perhatikan penjelasan berikut.
Dalam pengembangan kerangka menjadi sebuah paragraf, kita harus mengingat bahwa paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Jadi, bisa dikatakan itu paragraf jika memiliki kalimat lebih dari 2 kalimat. Misalnya dalam pernyataan umum, kita akan menuliskan tentang pertanyaan dan pengertian efek rumah kaca. Bisa kita sajikan sebagai berikut. Apakah kamu tahu apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah keadaan permukaan bumi yang memanas dengan udara yang berada di dalamnya. Efek rumah kaca merupakan salah satu penyebab fenomena pemanasan global. Pemanasan global adalah naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi, baik di darat maupun di laut. Demikian contoh pengembangan pada pernyataan umum, masih berupa pengertian dan pertanyaan tentang efek rumah kaca itu sendiri. Mari kita lihat pengembangan pada deret penjelasnya. Pada paragraf kedua ini, kita akan membahas tentang penyebabnya. Maka kita bisa uraikan sebagai berikut. Gas-gas yang memicu efek rumah kaca disebut gas rumah kaca. Gas-gas tersebut antara lain CO2 atau karbon dioksida, metana, NOx atau nitrogen dioksida, serta beberapa gas lainnya yang merupakan gas buangan industri. Jika gas efek rumah kaca ini terlepas, maka partikelnya mampu naik sampai lapisan troposfer, lalu membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Nah, di sini bisa dijelaskan penyebabnya lebih mendetail. Kita lanjut ke paragraf ketiga yang membahas tentang proses terjadinya efek rumah kaca. Secara sederhana, proses terjadinya efek rumah kaca dimulai saat panas matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Lalu, panas matahari tersebut akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer. Panas matahari tersebut kemudian terperangkap di permukaan bumi sehingga suhu bumi meningkat. Nah, ini adalah penjelasan tentang proses terjadinya. Nah, selanjutnya kita lihat ke paragraf keempat tentang dampak efek rumah kaca. Adanya efek rumah kaca yang memantulkan panas kembali ke bumi memang menaikkan suhu di dalam bumi. Pada awalnya bumi hanya menghangatkan saja. Namun jika terus berlanjut, bumi bukan hanya menghangatkan, tapi juga menimbulkan pemanasan global. Pemanasan global berdampak pada perubahan iklim di bumi, naiknya permukaan air laut, pengaruh terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan, serta berdampak terhadap kesehatan manusia. Nah, di sini diuraikan ada beberapa dampak dari efek rumah kaca itu sendiri. Mari selanjutnya kita lihat bagaimana pengembangan pada kesimpulan. Pada kesimpulan ini akan berisi tanggapan terhadap peristiwa efek rumah kaca. Contohnya seperti ini. Demikian penjelasan serta dampak dari efek rumah kaca terhadap kehidupan di bumi. Efek rumah kaca dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan serta dapat mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, seharusnya kita menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik. Nah, demikian penjelasan tentang cara membuat teks eksplanasi.
Semoga dengan video pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian, terima kasih. Tetap semangat ya. Dadah!